Membuka lembaran awal 2013, publik harus dikejutkan ketika tertangkapnya artis muda papan atas Raffi Ahmad. Sosok Raffi yang dikenal sangat akrab dengan ranah pemberitaan justru harus tersandung kejadian yang sungguh membuatnya tercoreng. Narkoba, itulah yang membuat Raffi akhirnya harus berurusan dengan hukum. Puncak popularitas Raffi yang sedang berada di masa keemasannya, 360 hari berada di tahun 2013, ini hanya dalam hitungan hari akan segera berakhir. Ada suka, duka, dan sejumlah problematika yang mungkin dialami oleh sebagian kalangan selebritas. Mulai dari pencapaian hasil yang maksimal, hingga kesedihan yang mungkin tidak pernah diduga sebelumnya. Cerita demi cerita pun akan jadi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang tidak terlupakan. 2013 yang berada di naungan ular air mungkin adalah tahun yang paling tidak pernah bisa disangka oleh Pipik Dian Irawati. Ketika sang suami Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memiliki garis takdir untuk menghadap sang Halik pada 26 April. Begitu pula kejadian yang menimpa AQJ, anak musisi kondang Ahmad Dhani dan Maya Estianty ini, mengalami hal yang paling membuat trauma dalam hidupnya. Ahad 8 September adalah hari yang paling membuat AQJ menjadi pembicaraan halayak luas. Berita tak sedap pun menghampiri diri Raffi Ahmad ketika dirinya yang berada di puncak popularitas mendapat pukulan telak dari pihak Badan Narkotika Nasional. Ayu Ting Ting merupakan satu dari sederet selebritis tanah air yang mengalami hal buruk di dalam rumah tangganya. Tidak hanya Ayu Ting Ting, ada sederet nama lain yang juga merasakan pahitnya membina rumah tangga. April 2013 mungkin adalah hari di mana rasa sedih dan duka yang paling mendalam yang dirasakan oleh Pipik Dian Irawati. Sang suami Ustadz Jeffrey Al-Bukhari menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 2 dini hari waktu setempat. Kecelakaan tunggal di kawasan Pondok Indah yang dialami UJ, sapaan akrab Ustadz Jeffrey, membuat dirinya dan motor besar kesayangannya tidak dapat tertolong lagi. Sempat dirujuk ke Rumah Sakit Pondok Indah dan juga Rumah Sakit Fatmawati, UJ akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada malam Jumat itu. UJ yang sedang menuju pulang ke kediamannya, tiba-tiba tidak mampu mengendalikan motor besar yang ia kendarai. Nahas, mungkin itu adalah kata yang tepat untuk almarhum UJ ketika kecintaannya terhadap motor besar justru membuat dirinya kini hanyalah sosok yang mampu dikenang banyak umat yang mencintainya. Pipik Dian Irawati yang kini berstatus janda harus merawat 4 buah cintanya dari almarhum Jeffrey Al-Bukhari tanpa suami. Kalau dibilang kuat, saya nggak punya kekuatan apapun, tapi saya meminta kepada Allah yang selalu memberikan kekuatan, selalu menjaga saya, melindungi saya dan anak-anak saya gitu. Jadi saya membiarkan Allah langsung dalam skenario saya mengatur kehidupan saya. Jadi saya membiarkan itu mengalir begitu saja gitu. Dan anak-anak justru ini loh amanah beliau ini, 4 orang anak yang harus saya besarkan, harus saya didik. Jadi itu yang membuat saya bangkit semangat dan masih banyak hal-hal yang harus saya harus saya bagi dalam kebaikan ya. Merasa belum siap dengan perginya UJ, seiring berjalannya waktu, Umi Pipik harus ikhlas menerima semua adalah kehendak yang kuasa. Keempat anak-anaknya pun sepertinya tidak menyangka dengan kepergian sang ayah. Lepas dari cerita duka meninggalnya Ustadz kondang Jeffrey Al-Bukhari, tersingkap beberapa hal yang mencuat ke permukaan. Beredar kabarnya keretakan komunikasi Umi Pipik dan Umi Tatu, ibunda dari almarhum UJ,
hingga sejumlah perselisihan Umi Pipik dan kakak almarhum UJ Ustadz Aswan Faisal. Pemugaran makam UJ yang dilaksanakan secara tiba-tiba membuat Umi Pipik sedikit meradang. Mengingat semasa hidupnya, almarhum UJ berpesan kepada sang istri agar kelak makam dirinya tidak terlalu berlebihan. Membuka lembaran awal 2013, publik harus dikejutkan ketika tertangkapnya artis muda papan atas Raffi Ahmad. Sosok Raffi yang dikenal sangat akrab dengan ranah pemberitaan justru harus tersandung kejadian yang sungguh membuatnya tercoreng. Narkoba, itulah yang membuat Raffi akhirnya harus berurusan dengan hukum. Puncak popularitas Raffi yang sedang berada di masa keemasannya, tiba-tiba harus membuat sejumlah penggemar Raffi terkejut dengan berita tertangkapnya sang idola. Tidak hanya Raffi, sosok artis yang juga politisi Wanda Hamidah, serta pasangan Irwansyah dan Zaskia Sungkar turut menjadi terperiksa. Zat adiktif metilon telah membuat Raffi dan sejumlah koleganya harus merasakan penggerebekan oleh tim Badan Narkotika Nasional. Namun Wanda Hamidah, Zaskia Sungkar, dan Irwansyah tidak terbukti mengkonsumsi barang haram tersebut. Dan pihak berwajib pun melepaskan ketiganya. Hampir 3 bulan Raffi berada di pusat rehabilitasi BNN di daerah Lido, akhirnya membuat pemuda kelahiran Bandung 17 Februari 1987 ini dibebaskan dari pusat rehabilitasi tersebut. Lega dan senang terlihat dari wajah tampannya saat itu. Sebagai seorang bintang, Raffi merupakan seorang public figure yang harus tetap bisa menunjukkan eksistensinya di dunia selebritas. Tidak seperti sejumlah selebritas yang harus terseok mengembalikan citra, dikala usai berurusan dengan ranah hukum, Raffi Ahmad mampu dengan mudah diterima kembali oleh sejumlah penikmat hiburan tanah air. Alhamdulillah, jadi ada karya pertama kita untuk di film layar lebar. Jadi ini karya pertama di film kita. Mungkin Irwan lebih banyak in charge-nya karena waktu itu pas kita lagi mau mulai film ini, awal-awalnya saya ikut terlibat, tapi pas jalan itu mungkin saya juga waktu itu kan kena masalah ya. Tapi film ini juga alhamdulillah sih banyak pemainnya keren-keren. 8 September 2013 adalah hari yang tidak mungkin bisa dilupakan oleh sosok AQJ, putra bungsu musisi kondang Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Dini hari itu, mobil yang dikendarai AQJ harus menerjang pembatas jalan dan menimpa kendaraan minibus saat melintasi tol Jagorawi. AQJ yang belum memiliki surat izin mengemudi dan belum lihai mengemudi pun diperkirakan mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan tinggi. Tragedi ini membuat 7 nyawa tercatat sebagai korban tewas. Sederet anak harus menjadi yatim. Selain itu, sejumlah korban luka juga harus menjalani pengobatan yang cukup serius. Ayah AQJ Ahmad Dhani terlihat amat syok dengan kejadian yang menimpa putra bungsunya. Sang bunda Maya Estianty pun terlihat sangat terguncang. Pada ruangan ya, hari ini langsung dievakuasi. Karena mau dibawa kemana ya? SPI. Untuk temennya kita udah bisa komunikasi. Situ udah. Tapi sudah bisa komunikasi secara bisa. Di balik peristiwa ini, kekompakan Dhani dan Maya justru kembali terlihat. Inilah salah satu peristiwa yang tercatat sebagai hikmah di balik musibah. Ya, jadi memang saya sama Maya memang berbagi tugas ya. Saya memang sama Maya berbagi tugas. Maya tugasnya di dapur kalau dalam misalnya dulu ya. Sekarang tugasnya di ICCU ya kan. Saya tugas di luar. Jadi tugasnya dibagi-bagi ya. Dhani dan Maya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Sebagai sikap pertanggungjawaban, Dhani pun berjanji akan menyantuni dan membantu biaya pendidikan anak dari keluarga korban. Hal yang terindah dalam kehidupan adalah memiliki seseorang yang bisa bersama dalam suka dan duka.
lalu mendampingi di saat bangkit dan terjatuh, dua insan yang disatukan melangkah menuju kebahagiaan dalam pernikahan. Seperti pada awalnya, pernikahan Ayu Ting Ting dengan Henry Baskoro alias Angie direncanakan untuk merayakan resepsi pernikahan yang sederhana di rumah Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat. Namun, hanya dalam hitungan minggu, wanita cantik pelantun lagu hits Alamat Palsu ini harus berpisah dengan suaminya. Spontan saja, perpisahan Angie dan Ayu mencengangkan publik. Betul, memang awal semua masalahnya ada di resepsi. Tapi di sini saya mau klarifikasi sekali lagi. Awalnya resepsi itu memang sudah disepakati secara bersama. Tapi pada saat waktu dekat, pihak dari sana tidak menginginkan adanya resepsi. Kalau untuk alasannya saya tidak bisa menjelaskan, lebih baik silakan tanya yang bersangkutan langsung. Karena saya takut salah berbicara dan saya tidak mau nanti dibilang mencemarkan nama baik. Saya di sini hanya menjelaskan kenapa saya keluar dari rumah karena dia sudah menjatuhkan talak, dan talak itu dikeluarkan karena memang dia tidak ingin adanya resepsi gitu. Waktu itu pada tanggal 17 Agustus pada saat keluarganya juga datang ke rumah, kita berbicara secara baik-baik bareng sama keluarga saya juga gitu. Dan pada saat itu memang ayah keluar dan semuanya keluar, saya berbicara berdua gitu. Dan saya tetap diajak pulang sama dia untuk kembali ke rumah, tapi saya selalu bilang saya tidak bisa pulang ke rumah karena menurut agama yang saya anut, kamu sudah menjatuhkan talak terhadap saya. Kendati belum resmi bercerai dengan Ayu Ting Ting, Angie dikabarkan sudah memiliki kekasih baru dan dekat dengan beberapa wanita. Beredarnya sejumlah foto Angie bersama wanita lain mengundang tanda tanya hubungan Angie dengan wanita-wanita tersebut. Dalam kondisi hamil, Ayu harus diuji dengan sejumlah masalah. Namun, Ayu terlihat tegar dan lebih serius mengurus kehamilannya. Ayu berharap anaknya kelak bisa menjadi penyanyi dan mempunyai sifat seperti ibunya. Kita kan nggak ada yang tahu rencana Allah seperti apa, jadi saya ikutin aja, slow aja bro. Potret perjalanan cinta Andi Soraya tidak seindah paras cantiknya. Usai bercerai dengan Ahmad Kurnia Wibawa, beberapa tahun kemudian Andi juga harus berpisah dengan pasangan hidupnya Steve Immanuel. Hingga akhirnya kembali memutuskan menikah dengan Rudi Sutopo pada 18 November 2011. Namun 2 tahun berselang, perceraian harus melanda Andi Soraya dan Rudi Sutopo. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha itu merasa kecewa kepada Andi lantaran tidak mau memberikan perhatian layaknya pasangan suami istri. Kok enggak lah kok gue bilang, karena begini, kalau menurut gue kan gue cerai ini karena tindakan dia juga kan, berarti ya disupport juga. Kalau mungkin kalau mulut enggak kali ya, tapi ya kelakuan dia memang harus bubar. Ini gue limpahin semua ke kuasa hukum gue, karena nanti gini, dipikir gue narsis nanti kan, repot. Padahal kan kalau gue pernah declare, ada di salah satu lah, di salah satu lah gue declare itu kan gunanya gini. Ayah ini kan artis sensasi ya. Jadi jangan nanti dia jalan sama orang dipikir selingkuh, nanti kan gosip. Permintaan Andi Soraya atas harta Gonogini membuat sang suami Rudi Sutopo meradang. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara saudara dan klien kami, mobil BMW Sport 1, mobil Mercedes-Benz C63, mobil Ferrari F430, rekening rupiah, rekening giro, rekening dolar, dan yang lainnya harta bersama dan hadiah akan disusulkan daftarnya. Pada intinya sih Ibu Andi Soraya mengklaim harta bersama yang sebenarnya adalah bukan harta bersama.